Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi pelajaran bahasa Indonesia kita memasuki materi yang ketiga mengenai teks anekdot. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari teks eksposisi, hari ini kita mempelajari teks anekdot. Jadi teks anekdot ini adalah teks yang baru kalian pelajari di SMA karena sejak SMP juga belum pernah ada materi seperti ini. Berbeda dengan teks eksposisi yang sebelumnya, itu pernah dipelajari di materi kelas 8. Jadi hari ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai perbedaan anekdot dan humor, yang kedua tentang kriteria teks anekdot, yang ketiga tentang pokok isi teks anekdot, dan yang terakhir mengenai nilai-nilai dalam teks anekdot. Jadi sekilas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot itu artinya adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya berkaitan dengan orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Biasanya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mendengar atau membaca cerita-cerita lucu. Contoh yang sering belakangan ini muncul di sosial media kita sebut sebagai meme atau tulisannya meme. Itu juga termasuk cerita lucu. Tapi tidak semuanya merupakan anekdot karena ada perbedaan antara anekdot dan cerita lucu biasa atau yang biasa kita sebut dengan humor. Oke, kita lihat ada perbedaan antara anekdot dan humor, bisa dilihat dari tabel berikut. Jadi ada 3 aspek yang membedakan antara anekdot dengan humor. Yang pertama dari sisi ide cerita, bahwa anekdot itu merupakan peristiwa yang nyata, jadi dia idenya itu berasal dari kenyataan. Atau boleh juga hasil dari rekaan atau dikarang. Tapi kalau humor biasanya dia seluruhnya dikarang, berbeda dengan si anekdot. Kalau dari aspek isi, anekdot itu masalah yang dibahas itu berkaitan dengan tokoh-tokoh publik. Jadi orang-orang penting yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya anggota DPR, presiden, atau menteri, atau wali kota misalnya, atau orang-orang penting di sekitar kita. Dan humor itu biasanya menyangkut tokoh-tokoh di kehidupan pribadi, jadi tidak selamanya menyangkut orang-orang penting. Yang ketiga, berdasarkan fungsi komunikasi. Nah, ini yang paling penting membedakan antara anekdot dan humor. Jadi kalau si anekdot tadi selain lucu, dia fungsinya juga menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Tapi kalau si humor, seluruhnya hanya untuk menghibur. Jadi dibedakan bahwa anekdot itu secara halus menyampaikan kritik dan saran, sementara si humor untuk menghibur saja. Lalu bisa dilihat contohnya, bisa dibaca. Cerita ini termasuk cerita yang lucu karena apabila kita baca, si bapak mau uang tunai 3 juta rupiah. Caranya gimana? Gampang banget. Apa? Kerja. Kalau mau dapat uang, sederhananya kan memang kita harus bekerja. Dari cerita ini bisa kita lihat bahwa ini hanya lucu, jadi tidak ada kritik yang disampaikan di sini. Untuk contoh si anekdot bisa dilihat di selanjutnya. Yang pertama adalah tentang dosen yang menjadi pejabat. Jadi dalam konteks ini, sambil kalian jeda, kalian pahami juga, bisa kalian dengarkan saya bahwa dalam hal ini si dosen itu adalah seorang pejabat yang mengajar juga sebagai dosen. Ini adalah topik percakapan antara si Tono dengan si Udin. Jadi ada pertanyaan si Udin, kenapa seorang pejabat yang juga sebagai dosen kalau mengajar atau menjelaskan itu selalu berdiri? Jadi si Tono menjawab, ya kalau dia berdiri dia takut kursinya diduduki orang lain. Di sini kan ada letak kelucuan dan sindirannya. Jadi menyampaikan bahwa pejabat itu takut kursinya diambil orang lain kalau dia berdiri. Nah, dari 2 contoh yang tadi kita bisa lihat kriteria si anekdot. Yang pertama sudah pasti harus menghibur. Yang kedua, dia lucu. Yang ketiga, dia menyindir. Nah, nampak perbedaan sindirannya. Kalau kita perhatikan yang contoh pertama tadi, apa ada sindiran tentang teks mau gaji besar ini? Tidak ada, tapi kalau di dosen yang menjadi pejabat, itu juga ada sindirannya. Yang ketiga, itu ada mengkritik. Mengkritik maksudnya secara halus, jadi dinyatakan dengan cara yang sopan.
Yang keempat, menyangkut tokoh penting. Nah, yang tadi tokoh pentingnya siapa? Pejabat atau dosen. Tadi itu kan tokoh-tokoh penting di sekitar kita. Dan memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentunya itu apa? Menyampaikan kritik yang tadi. Nah, ada beberapa catatan penting yang harus kalian pahami tentang teks anekdot. Yang pertama, jadi teks ini digunakan memang untuk menyampaikan kritik, tapi secara halus, dengan cara yang tidak menyakiti. Yang kedua, anekdot biasanya punya makna tersirat atau tersurat. Tersirat itu maksudnya dia nampak, ya, di teks itu dia nampak. Tapi kalau tersurat, kita hanya bisa mengetahuinya saat kita membaca, jadi nggak tertulis di situ. Yang ketiga, makna teks tersirat dari anekdot itu biasanya diperoleh dari pemilihan kata, dari struktur, atau dari percakapan antar tokohnya. Jadi kita bisa pahami kan tadi percakapan contohnya antara si Tono dan si Udin tadi. Dari percakapan mereka lah kita bisa tahu apa makna tersirat dari teks tentang dosen yang menjadi pejabat itu. Lalu yang terakhir, makna tersirat itu biasanya juga memiliki nilai didik atau pesan moral. Silahkan dicatat yang ini poin pentingnya. Lalu yang ketiga ada poin masalah tentang isi pokok teks anekdot. Jadi sebenarnya anekdot itu isinya apa sih? Jadi ada 3 isi penting dari teks anekdot. Yang pertama ada masalah, yang kedua ada humor atau kelucuannya, dan yang ketiga adalah kritik yang mau disampaikan. Jadi ini saya analisis berdasarkan teks dosen yang menjadi pejabat tadi. Ya, dibaca lagi biar semakin paham. Oke, kita analisis. Yang pertama, masalah yang dibahas. Masalah apa yang dibahas dalam teks itu? Yaitu dosen yang merangkap sebagai pejabat. Lalu, kelucuan atau humornya yang mana? Ada penutup dari cerita itu yang menyatakan alasan mengapa dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Kenapa jawabannya di situ? Karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itulah letak lucunya. Lalu kritik yang disampaikan. Nah, kritik yang disampaikan itu adalah kepada pejabat. Karena tadi kan si dosen juga berperan sebagai pejabat. Jadi kalau pejabat itu takut kehilangan jabatannya, makanya dia duduk aja kalaupun ngajar. Jadi dia tidak mau kepemimpinannya atau kedudukannya itu digantikan kepada orang lain. Sampai saat ini paham? Oke, jadi berkaitan dengan masalah kritik tadi, jadi dalam teks anekdot itu ada nilai-nilai didik. Jadi apa yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa pelajari dari teks itu berkaitan dengan nilai-nilai didiknya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nilai didiknya. Jadi nilai didik ini ada agama, nilai moral, nilai budaya, pendidikan, politik, kebangsaan, sosial, dan estetika. Jadi kalau yang tadi, contoh dosen yang menjadi pejabat tadi kira-kira mengenai tentang nilainya, nilai politik dan kebangsaan. Jadi berbeda teks anekdot, berbeda pula nilai didiknya. Jadi tidak semua teks anekdot memiliki nilai didik yang sama. Bisa jadi nilai agama, nilai moral, atau budaya, tergantung kritik yang disampaikan. Kalau tadi kritik tentang pejabat biasanya berkaitan dengan politik, maka nilainya adalah nilai politik dan kebangsaan. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran ini berguna untuk kalian.